Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat desa yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih bisa bertatap muka dalam rangka kegiatan laboratorium pemerintahan desa. Kali ini kita hadirkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Batang, Bapak Doni Prasetyanto, ya, dan Sekretaris Dispermades Kabupaten Batang, Bapak Tony. Alhamdulillah, beliau-beliau ini merupakan sebuah pemateri dan sekaligus moderator yang tentunya akan kita berikan semacam hal-hal yang sifatnya tema-tema yang akan kita suguhkan pada hari ini, yaitu kegiatan akses reforma agraria. Dan tentunya akses reforma agraria ini menjadi sesuatu yang tema yang sangat-sangat aktual karena masalah tanah, masalah-masalah reformasi agraria ini menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat perlu kita berikan apresiasi. Sehingga pada hari ini tentunya kita berikan aplaus narasumber kita, Bapak Doni Prasetyo dari Kantor Pertanahan Kabupaten Batang. Itu kami berikan waktu sepenuhnya untuk Pak Doni menyampaikan kaitannya dengan masalah materi akses reforma agraria yang ada di Kabupaten Batang. Waktu kami berikan. Pak Ari, Bapak, terima kasih. Terima kasih juga untuk kesempatannya untuk melakukan sosialisasi nih terkait dengan akses reforma agraria. Jadi sebelum saya berbicara tentang akses reforma agraria, saya akan menjelaskan dulu garis besarnya. Iya. Bahwa reforma agraria itu sebenarnya bagian dari reforma agraria. Jadi menurut Perpres 86 2018 telah ditetapkan sebuah peraturan presiden terkait yang namanya reforma agraria. Pada intinya reforma agraria itu adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Di sini salah beberapa tujuannya adalah untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, kemudian mencari sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, kemudian ketahanan dan kedaulatan pangan, dan menangani sengketa konflik. Dari sisi kelembagaan yang sudah ada di kami sudah dibentuk, Pak, gugus tugas reforma agraria, di mana ketuanya adalah sekarang adalah PJ Bupati, Bu Lani. Kemudian ketua pelaksana hariannya adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang. Kemudian reforma agraria ini, nah ini sebagai payungnya, itu mempunyai dua kegiatan. Yang pertama aset reform, yang kedua adalah akses reform. Aset itu terkait dengan yang hubungannya dengan pelegalisasian aset. Kalau bahasa gampangnya sertifikasi tanah. Nah, sertifikasi tanah ini bisa melalui kegiatan yang namanya redistribusi dan kegiatan legalisasi aset lainnya. Kalau redistribusi ini nanti terkaitnya dengan bagaimana sumber-sumber yang bisa dilakukan kegiatan redistribusi. Jadi objek dari reforma agraria sendiri itu terdiri dari salah satunya adalah objeknya XHGU, hak guna usaha, kemudian tanah terlantar, tanah negara lain seperti tanah dari penyelesaian konflik sengketa agraria, dan tanah dari pelepasan kawasan hutan dan partisipasi masyarakat. Sedangkan subjeknya sendiri bisa perorangan maupun badan hukum atau kelompok masyarakat. Nanti kita jelaskan lebih lanjut lagi. Kalau masalah ini objek tadi yang saya sebutkan, yang partisipasi masyarakat ini, yang sekarang kita sudah sering lakukan, Pak, terkait dengan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap sejak tahun 2017 di Batang ini sudah ada PTSL sampai dengan tahun 2022 ini. Dan rencananya itu kan dengan PTSL seluruh program di Indonesia ini, PTSL di seluruh Indonesia ini bisa mendata dan mendaftarkan tanah di seluruh Indonesia. Tapi karena kemarin ada wabah COVID dan lain sebagainya, itu istirahat dan akhirnya terpending.
Tapi program pemerintah ini tetap jalan sampai dengan main goal-nya mendaftarkan seluruh bidang tanah itu berada di tahun 2025. Jadi insya Allah nanti 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia, khususnya Batang juga bisa terdaftar dan tersertifikasi. Nah kemudian tadi saya bicara sedikit dengan subjek. Subjek bisa badan hukum, bisa perorangan, bisa kelompok masyarakat. Ini nanti juga bisa kita kaitkan dengan akses reforma agrarianya. Nah, jadi setelah kita paham tentang reforma agraria, aset dan akses itu keduanya menyatu. Dan di sinilah tugasnya gugus tugas reforma agraria khususnya di pelaksanaan harian itu menghimpun itu terus Pak, menginvent mana yang bisa dijadikan kegiatan asetnya, mana yang bisa dijadikan kegiatan aksesnya. Untuk di Kabupaten Batang, aset sudah banyak berjalan, bahkan melalui berbagai macam kegiatan pendaftaran tanah. Salah satunya adalah sertifikasi UKM kita pernah lakukan di Kalibalik tahun lalu di 2021. Kemudian redistribusi tanah di tahun 2021 juga di Desa Surjo, di Bawang ya Pak, Surjo, dan PTSL yang terus bergulir di 2017. Nah, apakah sampai di situ kita mensertifikatkan? Dengan adanya reforma agraria yang tadi salah satu tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan, kemudian juga memberikan lapangan kerja dan menekan konflik, salah satunya itu diharapkan dengan adanya sertifikat yang sudah diterbitkan itu tidak disimpan di lemari Pak. Iya betul. Tapi bisa berdaya guna. Salah satunya bisa untuk permodalan. Nah, di sini sedikit menjelaskan permodalan. Itu permodalan Pak, modal aktif. Tapi kan kadang-kadang masyarakat masih salah paham. Di sekolah bukan untuk hal produktif, nanti malah buat konsumtif. Nah, untuk mensikapi itu di sini akses reformnya itu yang berperan Pak. Jadi akses reform di Batang ini ada kegiatan yang sekarang namanya akses reforma agraria. Itu sebenarnya bukan di koordinator ya, tapi leading sektornya atau mungkin yang dapat anggaran dari pemerintah pusat di BPN-nya Pak. Terus kita juga melalui GTRA, melalui tim penanganan akses reform ini kita berkolaborasi. Nah, di Batang sejak tahun 2021 sudah ada kegiatan ARA, akses reform agraria. Nah, ini untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Filstaf. Jadi Filstaf kami yang kita rekrut itu pertama wilayah-wilayah yang sudah ada aset reform tadi Pak, seperti di Surjo, kemudian seperti di Siguci, ya itu Pak, itu kita petakan Pak. Jadi setelah mendapatkan sertifikat, masyarakat itu kita lakukan pemetaan sosial, bagaimana sih keadaan masyarakat itu secara ekonomi, kemudian apa sih yang menjadi potensinya. Nah, di situ tim akses reform pertama kali menerima semacam presentasi dari teman-teman Filstaf. Di situ terus bersama dengan Pak Ari dan Bapak juga waktu itu kan kita lakukan pendalaman Pak. Oh ini UKM-nya ada potensi UMKM, oh ini ada potensi pertanian. Nah, disitulah kita mulai bekerja. Oh ini berarti masyarakat ini kalau nanti permodalan diberikan akses permodalan melalui tadi pinjaman yang jaminannya bisa sertifikat, itu kita harus berikan pendampingan dulu terkait pertanian UMKM dan lain sebagainya. Nah, disitulah nanti timbul permodalan dari pemberdayaan masyarakat. Jadi kemudian Filstaf ini juga nanti sampai tahun ketiga, tapi ini yang tahun pertama Filstaf dari kabupaten ini mendampingi sampai muncul permodalan dan pendampingan sederhananya. Nah, pendampingan sederhana. Nah, nanti ada tim lagi Pak, dari tim gugus tugas itu juga menginvent kegiatan teman-teman Filstaf dan juga menginvent kegiatan aset reform itu. Nah, nanti yang belum terkena kegiatan ARA ini, akses reform agraria ini dimasuki Pak. Jadi bergulir terus. Mana yang belum sertifikat kita lakukan pendaftaran tanah aset reform. Bisa. Nah, ini kalau di Surjo, Surjo itu kan ada PTSL, ada redistribusi tanah.
Nah, redistribusi tanah ini dulu sejarahnya, ini sejarah singkatnya, kita menggunakan tanah yang penyelesaian konflik tadi Pak. Sebenarnya belum konflik, cuma ada potensi. Dulu kan di sana di Surjo, Limpung, Bawang itu kan dulu perdagangannya didominasi oleh saudara-saudara kita yang Tionghoa Pak. Iya. Nah, setelah ada sedikit masalah ras itu, saudara kita lari ke negaranya. Kemudian di situ juga ada yang tertinggal tidak hanya tertinggal orangnya, tapi asetnya juga tertinggal Pak. Iya. Nah, asetnya tertinggal ini ternyata ada orang yang tertinggal itu melakukan interaksi. Ada yang menikah dengan pribumi di situ, Iya. kemudian sampai mempunyai keturunan. Nah, kemudian tanah yang ditinggal itu banyak didudukin masyarakat Pak. Didudukin masyarakat. Nah, tapi ada satu sisi dari ahli waris Tionghoa ini menanyakan bagaimana nih tanahnya. Akhirnya dari kedua belah pihak itu bisa bersepakat Pak. Bisa bersepakat tanah yang sudah diduduki itu diberikan kompensasi tanah, ganti tanah Pak. Diberikan kepada saudara kita yang Tionghoa itu, Nah, kemudian tanah ini kan berarti ada semacam penggantian. Nah, ini dilepaskan, ditetapkan menjadi tanah negara, kemudian dilakukan program redistribusi tanah, dibagikan kepada yang tadi menduduki Pak. Kembali. Asalkan memang kita waktu itu juga berita acara dan kita kumpulkan Pak. Oh, ini berarti memang sudah layak, dan teman-teman yang rekan-rekan saudara kita Tionghoa itu sudah menerima dan sudah menerima ganti tanahnya, tidak mempermasalahkan. Jadi bisa tetap harmoni di situ lah. Kemudian kita masuk akses reformnya di situ. Ternyata di situ ada berbagai macam potensi seperti UMKM, pertanian kopi dan pertanian, sekarang malah hortikultura juga. Yang kalau nggak salah ada program penanaman durian gitu. Nah, di situ kemarin kita melakukan pendampingan bersama tim ARA itu di tahun 2021 kemarin melakukan pendampingan pembuatan pupuk organik. Nah, supaya kenapa? Supaya masyarakat itu tidak terkungkung dengan pupuk kimia. Kadang-kadang pupuk kimia itu mahal, lalu organik malah bisa dibuat dari lingkungan sekitar. Itu sangat membantu. Pupuknya itu dari nasi basi, kemudian dari bekas-bekas buah dan difermentasi yang dilatih oleh teman-teman BPP sana, malah bisa menekan kos produksinya. Jadi pupuknya bisa murah, jadi kan kos produksinya juga murah. Nanti kalau dapat jadi nggak ada ya, sampah juga nggak ada. Nah, panennya juga lebih baik, hasil panennya lebih higienis, dan kemudian biaya produknya tidak banyak, sehingga margin keuntungannya bisa naik. Kemudian di UMKM-nya kita lakukan lagi, kemarin kita berikan pelatihan untuk packaging Pak, packaging dan pemasaran secara online. Jadi kemarin beberapa pelaku usaha juga kita bantu mendaftar untuk ke marketplace seperti Shopee dan lain sebagainya. Kemudian kita berikan cara untuk packaging menggunakan standing pots, kemudian vacuum sealer itu. Hal-hal kecil itu yang kita coba lakukan ke masyarakat supaya masyarakat tergugah Pak. Di sisi lain juga teman-teman Filstab untuk tahun 2023 sudah mulai bergerak juga ini Pak. Mana XPTSL itu mana aja, Access Redis mana aja. Jadi itu akan terus bergulir. Bergulirnya itu kan dengan juga kita laporkan secara berkala dengan Ibu PJ Bupati selaku Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria. Harapannya begini, bukan jangan sampai terjadi salah paham Pak. Nanti BPN ini kok KBKB BPN toh, pertanian BPN, UMKM BPN. Itu hanya mendapat mandat dari masyarakat, dari pemerintah pusat. Ayo toh, karena kita ini adalah dekonsentrasi ya Pak ya, dari kementerian yang ada di daerah, perangkat kementerian yang ada di daerah. Jadi harus bisa bersinergi dengan daerah. Nah, membentuklah gugus tugas itu supaya nanti gugus tugas itu kan diketuai bupati, bawahnya kan banyak kepala-kepala SKPD, sehingga nanti ketika program kita PTSL masuk, legalisasi aset masuk,
terus kemudian program aksesnya masuk, OPD ini sudah, oh ya ini desa ini ada program ini. Nah, sesuai dengan tupoksinya OPD masing-masing. Sudah menjadi tupoksinya masing-masing. Seperti di Spermades kemarin kita juga bahas ya Pak, karena ada BUMDes dan lain sebagainya. Saya sangat senang itu. Oh berarti kalau ada BUMDes nanti tengkulak misalnya kayak di Limpung nih, Empeng ini, bisa jadi BUMDes ini nanti dibentuk, bisa juga dia nanti dengan pembinaan dari Spermades menjadi lembaga yang bisa mengatasi masalah di sana. Kan masalah di sana ada masalah bahan baku, bisa jadi mengadakan bahan bakunya sehingga para pengrajin ini tidak terikat dengan tengkulak, mereka bisa membeli bahan dari BUMDes, nanti BUMDes juga sepakat bisa membeli hasil kerajinan, salah satunya seperti itu. Kemudian memang kalau kita berbicara reforma agraria ini sangat asik Pak. Jadi memang disitulah peran kita sebagai sebagai aparat negara ini untuk memberikan kepada masyarakat. Memang saya juga pertama kali di BPN, orang taunya BPN sertifikasi. Betul. Ternyata setelah saya di seksi penataan dan pemberdayaan, kompleks sekali ya Pak. Kompleks sekali. Saya pertama kali juga, apa sih Pak, BPN kok gawe pupuk, gawe gini, buat pupuk. Nah saya bilang, enggak, ini justru kita itu memberikan stimulus kepada OPD. Nah, nyatanya Pak Ari kan juga sekarang sudah connect dengan kita. Kemudian di Dinas Pertanian Pangan juga sudah connect. Bahkan melalui lembaga GTRA ini kita semakin bersinergi. Gampangannya ini loh dinas, bahkan kemarin permukiman kalau nggak salah juga minta data ke teman-teman Filstaf kami Pak, Akses Reform. Mas sudah bersertifikat. Kita coba masuk ya untuk membuat rumah sehat huni waktu itu, yang apa itu program di Pemkap itu. Nah, jadi memang di sini adalah kita mencoba memberikan penekanan bahwa sertifikat yang diterbitkan itu mempunyai nilai tambah Pak. Bukan hanya nilai tanahnya, tapi bisa sekedar legal formal. Bukan sekedar legal formal, tapi dia memberikan sebenarnya peluang untuk kita bisa mandiri. Kita tidak usah memungkirilah. Ketika dulu 98 kita chaos secara ekonomi, justru sektor informal yang notabene UMKM, tukang gorengan, tukang ini, pekerja itu malah tetap justru yang perusahaan gede-gede malah keok. Betul. Disitulah peran. Dan sekarang apalagi dengan sekarang dunia IT semakin modern, kalau kita tahu potensi diri kita bisa, oh saya punya tanah ini dari keluarga sepakat kita bisa buka ini. Nah kalau kita sudah punya pemahaman seperti itu, kita tidak akan ngapa. Nah tinggal sekarang kita mendayagunakan sertifikat itu seperti apa. Dan itu yang sebenarnya manfaat sertifikat itu seperti itu. Cuma ya kadang-kadang program kita Pak di PTSL itu juga desa ini kadang-kadang juga ada semacam ketakutan Pak. Jadi banyak cerita. Cuma saya ingin menghimbau aja. Saya takut tanahnya itu bersertifikat. Justru gini, kalau tanah itu tidak bersertifikat, itu nanti malah menjadi sasaran empuk mafia tanah. Nah, mafia tanah itu kan dia orangnya mungkin yang namanya mafia itu lebih pinter. Dia bisa menguasai data, informasi. Oh ini tanah kosong, ini tanah kosong. Dia punya sumber daya bisa mengakses ke desa-desa. Oh ini tanah siapa, ini kosong, ini kosong. Didudukin. Dia buat surat sedemikian rupa sehingga loh ini kok kayak asli, tapi sebenarnya nggak asli kan seperti itu. Justru kalau tanah bersertifikat itu kan legalisasi lebih bagus lah. Kita mau sertifikat itu kan mesti diukur Pak, diukur dan sedemikian rupa, diukur, dipanitiaan, jadi database-nya tetap ada. Sehingga ketika ada orang yang masuk mengokupasi, ayo kita ke BPN, ini loh datanya ada. Berarti dan ini sertifikat, saya sudah pegang sertifikat, kamu pegang mana? Sertifikat mana? Nah kalau kan bisa diuji, oh ini sertifikatnya ternyata kurang jelas. Kadang-kadang kan ada yang seperti itu. Jadi semakin PTSL itu nanti semakin sukses, justru malah
berarti kan data tanah itu terpetakan semua, terdaftar semua. Jadi kalau sudah legal seperti itu kan, saya tidak bilang C itu nggak legal ya Pak ya. Cuma kan kekuatan artinya pemeliharaan data terhadap buku C itu kan kemudian objeknya itu kan tidak secanggih atau tidak setertata yang kalau jadi itulah yang kita juga menghimbau terus. Malah ada yang bilang, Pak, nanti kalau sertifikat kalau kita mau waris malah bingung, malah bingung. Sebenarnya tidak usah dikhawatirkan, karena gini, kalau kita di BPN itu mau mecah itu juga sudah jelas kok tarifnya itu berapa. Asal masyarakat tuh mau ngurus sendiri ya, tidak lewat calo. Nah, kalau lewat calo kan bayangkan. Kalau datang sendiri itu, oh ternyata mecah biaya ukurnya sekian, biaya pendaftaran untuk pecahnya sekian. Nanti transport akomodasi saya bisa ngasih sesuai saya yang mampu, sesuai lokasinya. Nah, karena memang transport akomodasi juga diatur oleh PNBP kami, itu ada aturannya. Jadi kan tidak, kalau dengan perantara itu kan langsung berapa 1 juta akhirnya memberatkan masyarakat. Padahal sebenarnya biayanya nggak sebegitu. Jadi jangan takut. Jual beli juga seperti itu. Misalnya mau membeli tanah yang sudah bersertifikat, ya nggak apa-apa. Nanti mahal Pak. Ya, kok mahal dari mahal itu kalau lewat calo. Nah, kalau lewat PPAT yang membuatkan akte, nanti aktenya itu dibawa sendiri ke kantor pertanahan, didaftarkan sendiri juga ada PNBP-nya, tidak mahal. Dan kadang-kadang yang ditakutkan selama masyarakat tuh mau dekat dengan kita. Lihat SOP, lihat kemudian tarif itu justru malah akan lebih tahu. Hasilnya mungkin karena fobia kita Pak. Seperti halnya mungkin di Permades pernah ngalami, mungkin mendekati masyarakat desa juga. Tapi kan setelah tahu oh ini ada laboratorium, ada pembinaan BUMDes. Kalau dulu kan tahunya apa tuh BUMDes itu mendingan tengkulak lebih gampang gini lebih baik ijon, hasil saya lebih cepat, padahal kan dibohongin aja kadang-kadang seperti itu. Nah, mungkin seperti itu Pak. Jadi sertifikat nomor 1, akses reform dengan teman-teman juga itu menjadi istilahnya cita-cita dan memang pekerjaan mulia kita Pak untuk mensukseskan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan Pak. Matur sekali Pak Doni, luar biasa sekali, menarik sekali apa yang beliau sampaikan, kupas tuntas lewat reformasi agraria. Tidak hanya sekedar legalisasi aset saja, ternyata aksesnya itu yang tentunya menjadi sebuah hal yang harus kita kupas lebih dalam pada saat ini. Dan tentunya barangkali mungkin dari moderator Pak Sekretaris bisa memberikan pertanyaan ataupun hal-hal lain lewat diskusi hari ini Bapak, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenalkan dulu Mas Pak Doni, nama saya Ahmad Fatoni. Kalau dulu ya sering saya dengan zaman awal saya masuk 2000-an awal sering teman-teman BPN. Karena di sini juga karena kantornya di sini. Jadi saya tertarik, senang juga nih. Ternyata kalau saya menarik kesimpulan dari reformasi agraria ini, kalau dulu kan image tentang BPN itu kan hanya tentang sertifikat saja, kan hanya tentang hukum. Ternyata reformasi agraria sekarang itu juga meliputi, artinya memperhatikan kepada aspek sosial, aspek ekonomi, dan juga jelasnya aspek hukumnya ya. Kalau saya menarik kesimpulannya di situ ada aspek sosial, aspek ekonomi dan hukum. Kalau aspek hukum jelas ketika untuk masalah tanah-tanah yang tadi disampaikan ada yang redistribusi, ada dan sebagainya, jelas di aspek hukumnya. Tapi ternyata sekarang BPN bertransformasi sampai bar iki nek iso ya kowe aja nyekel sertifikat rampung. Dan itu ternyata tidak dilakukan oleh kami, tapi dilakukan oleh dari program BPN, dan bagi saya ini luar biasa Pak Doni, dan mudah-mudahan yang Batang ini sukses. Dan kebetulan juga yang menjadi
pilot project kan Sorjo ya. Kebetulan saya dengan Mas Ari juga orang Bawang nih. Saya orang Purbo. Kalau saya Purbo, ini orang Bawang asli, dan saya berterima kasih bahwa Sorjo yang bagian dari wilayah kami menjadi termasuk pilot project di Batang ya, berkenaan dengan informasi agraria. Pertanyaannya adalah, jadi kembali kami yang berada di Semades, ada juga peraturan tentang aset desa. Jadi Permendagri 1 tahun 2016 tentang tata kelola aset desa. Salah satu kekurangan kami beserta jajaran kami di desa itu tentang legal formal aset desa. Apakah bisa ini? Apakah bisa khususnya untuk pensertifikatan, dalam tanda kutip, apakah menjadi bagian dari PTSL atau tersendiri? Program yang dalam tanda kutip dalam satu periode itu khusus untuk melakukan sertifikasi tanah-tanah desa. Ini bagi kami ini tugas berat bagi kami, dan termasuk PR berat bagi kami ketika tanah-tanah desa ternyata banyak sekali yang belum bersertifikat. Satu. Yang kedua, ada keterkaitan dengan perkembangan Batang yang luar biasa dalam tahun ini dan berdampak mungkin di 2-3 tahun ke depan ketika ada 2 kawasan industri besar. Ya kan? Jadi kawasan industri yang pertama adalah yang di wilayah Tulis, di wilayah saya sekarang, dan yang kedua yang KETB yang luasnya hampir 4.300. Dan saya tidak berpikir di KETB-nya, tapi saya berpikir dampak dari KETB. Ketika tadi disampaikan Mas Doni, sekarang Batang sebenarnya masih banyak sekali nanti mafia-mafia maupun termasuk spekulan-spekulan. Nah, ya kan, spekulan nanti yang terutama yang berbahaya itu. Jadi saya berharap barangkali yang pertama adalah untuk sertifikasi untuk tanah-tanah yang menjadi milik desa. Syukur-syukur bisa menjadi bagian serentak dalam 1 tahun. Nah, andai karena itu bisa, barangkali juga kami bisa langsung support ke desa untuk ya termasuk nanti bisa jadi melaporkan kepada ketua gugus tugas. Dan khususnya barangkali untuk PTSL di dalam waktu dekat ini adalah barangkali bisa diutamakan untuk desa-desa yang menjadi kayak penyangga di kawasan industri, karena disitulah mereka, saya yakin spekulan akan datang lebih awal, di samping nanti jelasnya akan melebar ke tempat. Mungkin awalnya gitu Mas Doni. Monggo Pak Doni. Jadi gini Pak, kalau PTSL itu sebenarnya tidak hanya untuk masyarakat Pak, tapi siapapun kecuali badan hukum ya, badan hukum swasta. Nah, misalnya di situ ada tanah aset desa, aset pemerintah kabupaten pun itu termasuk objek dari PTSL. Jadi saya sendiri juga sebagai salah satu ketua tim itu kadang-kadang kalau masyarakat apa ya, perangkat itu, Pak mana lagi ya yang mau daftar, saya tanya, ada nggak aset desa yang belum disertifikat? Loh, itu. Boleh Pak? Ya boleh. Ya. Nah terus tiba-tiba, Pak ini segini Pak tanahnya. Ya sudah, jelas kan tanahnya. Yang penting kan jelas dan terang. Iya. Ada subjek, ada tidak bermasalah. Ya. Akhirnya tanah-tanah ya, terus sebelah desa jadi, loh ini bengkoknya sertifikat. Silakan. Kalau bahkan bisa jadi gini Pak. Selain PTSL misalnya dari Dispermades bisa punya data mana-mana tanah desa yang belum bersertifikat, itu nanti bisa diajukan Pak, diajukan seperti halnya tanah Pemkab melalui apa BPPK yang DPKD kemarin yang pensertifikan tanah Pemda itu juga sama Pak, mensertifikat tanah Pemda. Jadi mereka juga teman-teman DPKD menginventaris, akhirnya diajukan. Menjadi sertifikat. Jadi itu kita welcome saja Pak. Jadi memang bahkan beberapa kemudahan dari segi biaya juga
berbeda. Berbeda Pak. Kalau tidak salah malah Ukurnya itu 0 rupiah. asal tanah itu tidak dipergunakan untuk profit, itu aja. Iya. Kan jarang juga Betul, tanah betul. tanah pemerintah, apalagi tanah desa untuk profit. Hampir nggak ada kan gitu. Nah, bengkok-bengkok itu kan juga bisa tetap menjadi aset desa. Iya. Bisa Pak didaftarkan. Tidak usah PTSL pun juga tidak masalah. Artinya gini, yang saya maksudkan orang itu kan punya anggapan berbeda, Pak. Ketika dilaksanakan mandiri Iya. dengan PTSL. Kalau PTS kan image di masyarakat itu kan kesannya kan kepastian waktunya ya bareng-bareng, ya kan. Beda dengan tersendiri, wah ya nyun sewu. Kayak kan orang kan jarang yang berani ke jenengan sendiri ke BPN. Iya. Rata-rata kan lewat orang. Iya. Nah, ketika orang ada sampai bertahun-tahun bahkan sampai akhirnya nggak tahu rimbanya. Tapi ke PTS kan jelas mereka ada kepastian. Sehingga dalam tanda kutip, kenapa saya sampaikan di fokus PTSL. PTSL boleh nggak pada dalam satu kurun waktu khusus untuk objeknya adalah tanah milik desa Sekabupaten Batang. Bisa nggak Mas? Kalau secara Artinya kan menjadi terpisah-pisah nih. iya, secara khusus juga Karena di juknisnya kami Nggak bisa berbunyi itu ya. berbunyi seluruh bidang tanah Pak. Iya. Nah, gitu ya. tapi kan begini Pak, kami pun di jajaran kantor pertanahan itu kan juga kalau memang ada seperti itu kan bisa menjadi sebuah kegiatan kami Pak. Misalnya kemarin karena kami di seksi penataan, kita mengadakan redistribusi dan lain sebagainya, kita cari. Nah, mungkin nanti bisa saya sampaikan ke pimpinan karena memang beberapa kali kami juga mencetuskan ide. Iya. Misalnya, Pak, kita ini kan KPK ini juga mau push terus ya, Betul, push terus betul. terkait dengan aset Iya, iya, aset iya. pemerintah. Iya, iya. Terus kemudian juga kan ini kan pemerintah kabupaten. Saya pernah itu mencetuskan ngobrol-ngobrol dengan rekan kasih pendaftaran tanah itu, penetapan hak dan pendaftaran. Kalau kita buat kegiatan, kalau biasanya kan ada sehat nelayan, sehat UMKM. Nah, kita bikin program sehat pemerintah, karena kan pemerintah ini kan ada secara garis besar ada pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Nah, mungkin aset-aset desa yang belum bisa kita jadikan program untuk kegiatan kita. Iya. Bahkan sebenarnya dari Kementerian Keuangan sendiri, tapi itu khusus untuk yang aset pemerintah kabupaten ya Pak, dan kementerian. Mungkin sekarang penekanannya kemarin malah ke pemerintah kabupaten dan desa. Ayo berlomba-lomba untuk mensertifikatkan, karena seperti tadi saya sampaikan, memang ada keringanan-keringanan terutama biaya Pak. Kalau waktu begini Pak, kita sebenarnya punya SOP. Kadang-kadang kalau orang berpikir, wah di BPN itu lama kalau ngurus sendiri dan lain sebagainya. Kalau PTSL itu kan begini Pak, PTSL itu kan karena massal, sistematis massal. Iya. Ada yang kurang, Pak ini kurang pernyataan, kurang gini. Kok ini riwayatnya kurang jelas ya Pak? Langsung bisa tertangani. Tapi kalau yang rutin, kadang-kadang kita menyampaikan, Pak Kades, Pak Lurah, ini kurang ini, oke Pak, saya buatkan. Tapi kan karena kadang-kadang jarak jauh, Nah jarak jauh itu kan itu juga Orang tekan-tekan revisi ini ya. ya mungkin seperti itu. Tapi ya memang kadang-kadang itu suka tidak suka itu menjadi kendala. Cuma karena sekarang itu kan kalau kita menangani secara massal, mungkin misalnya nanti di 2023 kita canangkan kerjasama Dispermades, kemudian dengan BPN, khusus tanah Pemdes. Saya pikir itu nanti malah menjadi desa sendiri juga sebagai kades. Ayo, betul, malah semangat gitu loh. Makanya jadi nanti jadi termasuk trending topik BPN nasional ya, bisa jadi karena kayaknya belum pernah ada kayak gitu. Memang belum pernah ada Pak. Saya menyampaikan ya rasan-rasan kalau pas ngopi-ngopi itu. Ayo bikin program sehat. Karena saya juga gini, kalau kita sudah bisa sehat pemerintah, sertifikasi atas tanah pemerintah, kita otomatis dari BPN juga
mesti akan ke sana. Betul. Ke sana. Iya. Karena saya setelah itu posisi saya misinya di Penataan pertanahan dan pemberdayaan ya, saya kan sambil menyelam minum air Pak. Oh, saya bisa tahu kondisi-kondisi desa seperti itu loh Pak. Tapi betul Pak Doni, apa yang disampaikan Pak Sekretaris, memang kaitan Mas TSL ini memang sangat penting sekali. Makanya kami melihat Permendagri nomor 1 2016 tentang penataan aset desa pun, kalaupun posisi PSL ini diawali dari aset-aset desa, artinya desa memberikan sebuah contoh dulu sebelum ke masyarakat. Kan seperti itu. Kalau mungkin masyarakat tadi disampaikan ada suatu aksesnya bisa digunakan untuk permodalan, barangkali akses di tingkat desa itu adalah sebuah legalisasi aset yang benar-benar sangat-sangat penting, karena bagaimanapun Indonesia banyak sekali permasalahan-permasalahan aset desa yang belum terpetakan, yang belum terdokumentasi. Nah, ini merupakan sebuah strategi kita seperti itu Pak ya. Karena memang Pak ya, memang beberapa permasalahan ketika saya bertugas juga, aset desa ini kurang tersentuh. Tahu-tahu ada laporan, Gitu. pokoknya dijual. Kalau sudah ada masalah baru Pak. Iya, baru laporan. Nek bagi saya andekan ini kan, ini kan termasuk kayak ya harapan kami juga sih ya. Ya barangkali menjadi masukan untuk BPN juga. Kalau saya berpikir karena unik kan, karena ini kan bisa jadi unik. Sebenarnya ketika itu bisa dilaksanakan, sama aja BPN bisa mengenal seluruh wilayah secara langsung. Sehingga nanti ketika ke unit-unit yang lebih kecil, nanti akan mudah. Jadi juga begini Pak Doneti, kami punya PR banyak sebenarnya. Kami punya PR banyak dan sangat menarik manakala informasi-informasi pertanahan itu nanti semua aparat pemerintah desa tahu. Dan ini apalagi kami punya 239 desa dengan hampir total baru, hampir total desa baru. Dan sedangkan masalah pertanahan itu bagi saya masalah yang sangat krusial di desa. Taulah kembali tantangan batang KTP. Tapi ini sayangnya sekali nih Mas Uni. Jadi saya tertarik bicara ini, harusnya sampai berjam-jam ini harusnya nih. Dan kita syukur-syukur suatu ternyata duduk bareng. Program sertifikasi Pemdes ini nanti bisa bisa kita sampaikan ke atasan Pak. Karena memang kemarin begini, kami juga, kita ini kan juga Pak, tidak melulu PTSL ya. Semua bidang tanah bagaimana ada program-program memang bisa menjadi menjadi sebuah cerminan sinergi antara kantor pertanahan dengan PMK. Nanti gini, kita laporan ke Pak Kakan, nanti panjenengan kan bisa ke Pak Kadis ke bisa Bupati, nanti menjadi bahasan untuk gugus tugas kita. Gitu Pak. Dan ini kayaknya waktunya kurang dan kayaknya sudah di kode. Saya sekali lagi saya terima kasih banget Pak Doni. Sami-sami. Sekaligus untuk jalinan silaturahmi baik pribadi maupun dengan kami pula. Dan manakala ada hal yang kurang dari kami, saya minta maaf. Dan saya terima kasih banget. Saya kembalikan ke. Oke, terima kasih Pak Sek, Pak Tony, Pak Doni yang sudah menyampaikan materi reforma agraria. Ternyata luar biasa, sangat global sekali, sangat kompleks sekali permasalahan reforma agraria. Sampai aksesnya tentunya tidak hanya sekedar legalisasi katanya dengan masalah pensertifikatan, tetapi kemanfaatan yang tentunya gugus tugas lewat kantor pertanahan beserta dinas-dinas terkait. Kemarin kita coba kolaborasikan, kita sinergikan. Ternyata ada permasalahan-permasalahan pendampingan yang tidak kalah menariknya. Tentunya kami di Supermades melalui BUMDes-nya, lewat kegiatan-kegiatan program-program yang ada di dinas terkait. Inilah sinergi kami di Permades Kabupaten Batang, kantor pertanahan dengan dinas-dinas terkait mencoba mengkolaborasikan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya, dan tentunya kami berharap ke depan di Supermades akan memberikan sebuah kontribusi yang baik beserta kantor pertanahan dan sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doni.